Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Selamat pagi, Mbak. Duduk, Mbak. Baik, terima kasih. Ya, Mbak. Saya di sini mau berkonsultasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi. Saya seorang mahasiswa baru di Poltekkes. Perkenalkan juga, nama saya Elvira Maharani. Mbak di sini bisa dipanggil saya Vira. Saya di sini selaku konselor yang akan bersama-sama mengentaskan masalah Mbak ingin berkonseling saya. Nah, gimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah saya baik. Tetapi saya merasa ada yang tidak baik-baik saja di dalam diri saya. Itulah kenapa saya datang untuk berkonsultasi dengan Mbak. Mungkin berkonsultasi di sini maksud Mbak adalah konseling ya. Iya. Nah, sebelumnya apa Mbak pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah, Mbak. Ini pertama kalinya bagi saya. Jadi ini pertama kalinya bagi Mbak untuk mengikuti proses konseling. Iya, benar. Jadi di sini saya akan menjelaskan Mbak apa itu konseling. Iya, betul. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu dengan tujuan untuk mengentaskan masalah dan dicari pengentasan masalahnya bersama-sama antara konselor dan konseling. Nah, jadi bisa diceritakan Mbak dimulai dari awal permasalahannya. Maaf Mbak sebelumnya, ini kan pertama kalinya bagi saya. Apakah maaf Mbak, ini kan pertama kalinya bagi saya. Apakah apa yang akan saya ceritakan ini bisa Mbak rahasiakan dan tidak tersebar luas ke orang lain? Nah, jadi saya jelaskan dulu ya Mbak, bahwa di konseling ini terdapat suatu asas yang bernama asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini dapat menjamin semua data, semua cerita yang Mbak ucapkan, yang Mbak ceritakan kepada saya, bahwa hal tersebut akan terjamin kerahasiaannya. Ya. Jadi di sini saya selaku konselor memang bertugas untuk melindungi data dan cerita Mbak. Jadi Mbak bisa dengan tenang dan nyaman dan percaya kepada saya bahwasanya saya tidak akan membocorkan rahasia apapun dari Mbak. Iya, baik. Nah, bisa diceritakan Mbak permasalahannya? Iya. Oke Mbak. Di awal tahun kemarin, tepatnya di bulan Februari nih, saya dan adik saya mengalami musibah. Kami kecelakaan. Kami mengalami kecelakaan ketika saya ingin mengantar adik saya pergi ke sekolah. Jadi Mbak mengikuti konseling dengan saya dengan permasalahan mengalami kecelakaan bersama adik Mbak. Iya Mbak, setelah kejadian itu saya mulai merasa bersalah akan kejadian itu karena itu tanpa disengaja saya menyebabkan adik saya terluka. Saya mengerti Mbak bahwasanya Mbak merasa bersalah atas kejadian tersebut bersama adik Mbak. Nah, bagaimana ya Mbak ya, saya tidak merasa bersalah karena kan itu adik saya satu-satunya yang tentu saya sangat sayang kepada adik saya. Orang tua saya pun sudah mempercayakan banyak hal adik saya kepada saya. Kan orang tua saya pergi kerja dari pagi sampai larut malam. Jadi mereka percayakan semua kegiatan rumah adik saya kepada saya. Saya sebagai seorang kakak tentu sangat berasa bersalah kenapa saya tidak bisa menjaga adik saya dengan baik. Mungkin kalau Mbak nih ada di posisi saya, mungkin Mbak juga merasakan hal yang sama seperti saya kan? Saya sangat mengerti perasaan kamu bahwasanya kamu merasa bersalah atas kejadian yang berkaitan dengan kamu dan adik kamu. Iya. Nah, selanjutnya Mbak, apa ada cerita lain yang bisa yang mengganggu pikiran Mbak saat ini?
sebenarnya ini masih berkaitan dengan musibah yang saya alami bersama adik saya. Setelah kecelakaan itu, entah mengapa ya Mbak, saya merasa lebih cemas. Saya lebih susah untuk berkomunikasi, ataupun saat di keramaian saya merasa tidak nyaman. Seperti itu. Saya ulangi Mbak ya, bahwasanya Mbak ini mengalami masalah kecemasan dan merasa tidak nyaman berada di keramaian akibat dari kecelakaan yang berlangsung pada pertengahan tahun kemarin. Awal tahun Mbak. Oh, awal tahun kemarin. Iya. Jadi itu semua berhubungan, Mbak. Iya, berhubungan. Jadi dari hal tersebut menyebabkan Mbak merasa bersalah pada adik Mbak. Iya. Selanjutnya Mbak, saya ingin bertanya, apakah ada pemicu lain yang menyebabkan rasa bersalah Mbak menjadi lebih tinggi? Apa karena Mbak tidak safety mengendarai motor, Mbak kebut-kebutan di jalan, seperti itu? Apakah ada hal seperti itu Mbak? Tidak Mbak, sebenarnya kecelakaan itu terjadi karena salah satu pengendara motor menyenggol atau menabrak kami dari belakang. Dan ya sebenarnya sih ini bukan pure kesalahan saya, tapi ya entah mengapa ya Mbak, di dalam diri saya ini tetap kekeh kalau itu kesalahan saya. Saya bingung Mbak, kenapa Mbak merasa bersalah? Seperti hal yang baru saja saya ketahui bahwasanya hal tersebut, kecelakaan itu terjadi karena ditabrak lari oleh pengendara motor lain. Sebaiknya Mbak terus berpikir positif dengan tidak menyalahkan diri Mbak sendiri, seperti itu. Oh ya Mbak, saya perlahan-lahan mulai mengerti sekarang. Lantas bagaimana tanggapan kedua orang tua Mbak atas hal tersebut? Tentu Mbak, orang tua saya tidak menyalahkan saya. Kan orang tua saya juga sering berpesan kalau ketika kita mengendarai motor harus sesuai kebijakan yang ada, seperti menggunakan helm atau tidak kebut-kebutan saat berkendara. Apalagi ketika mereka mendengar kami mengalami musibah itu karena ditabrak lari oleh salah satu pengendara motor, dan orang tua saya pun menyemangati saya dan menasihati saya kalau itu bukan kesalahan saya, tetapi itu kesalahan orang yang lari tersebut. Tetapi pada saat ini yang saya tangkap bahwa Mbaknya masih menyalahkan diri sendiri. Itu apakah masih benar Mbak? Iya. Gimana ya Mbak, tetap saya selalu merasa bersalah. Ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, saya anak pertama dan saya dipegang tanggung jawab kepada orang tua saya untuk menjaga adik saya, dan saya tidak bisa menjaga tanggung jawab tersebut, walaupun saya sudah berapa kali untuk mengalihkan pemikiran negatif tersebut, kalau yang seperti Mbak tahu kalau itu mungkin memang bukan kesalahan saya, itu karena pengendara yang tabrak lari tersebut. Jadi sebelumnya orang tua Mbak sudah mengingatkan dan menjelaskan kepada Mbak bahwa hal tersebut bukan kesalahan Mbak. Akan tetapi Mbak tetap merasa bersalah, dan hal itu berakibat kepada Mbak yang sering merasa cemas dan berdampak pada kehidupan pribadi dan sosial Mbak. Iya benar seperti itu. Coba Mbak pikirkan lagi, dengan adanya Mbak yang sering merasa cemas, merasa bersalah, apakah hal tersebut dapat merubah kenyataan bahwasanya Mbak dan adik Mbak sudah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan adik Mbak mengalami cedera, patah kaki, dan Mbak mengalami luka-luka, dan bahkan sampai saat ini Mbak mengalami masalah kecemasan tentang rasa bersalah tersebut. Ya, saya pikir ya mungkin enggak. Selanjutnya saya rasa mulai sekarang Mbak harus mulai berpikir panjang
tentang suatu hal, karena suatu hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan Mbak dan kehidupan orang-orang terdekat Mbak juga. Mbak, setelah saya berkonsultasi, setelah saya menceritakan masalah saya dan Mbak sudah memberikan solusi kepada saya tersadar pemikiran saya ini yang saya merasa bersalah, saya merasa cemas itu sangat salah, karena seperti yang Mbak bilang dan yang saya sadari itu sangat berdampak bagi kehidupan saya dan sosial saya. Nah, bagus sekali bahwa saat ini Mbak sudah menyadari hal tersebut, itu bahkan dapat mempengaruhi pada kehidupan pribadi dan sosial Mbak. Nah, lantas bagaimana selanjutnya? Ya betul lah. Nah, ya jago mengatasi itu. Lantas selanjutnya bagaimana cara Mbak untuk mengatasi masalah ini? Ya, seperti yang Mbak sudah kasih saran kepada saya akan berpikir positif lagi dan tidak memikirkan hal-hal negatif yang dapat merugikan saya dan orang lain. Mungkin ya saya harus lebih banyak melakukan aktivitas yang positif seperti berkumpul bersama keluarga atau berkumpul dengan teman-teman saya. Saya senang sekali dengan pemikiran Mbak yang sudah berkembang pada saat ini. Saya harap Mbak dapat mempraktekkan hal-hal yang menurut Mbak menjadi penyelesaian masalah tadi, dan Mbak dapat saya harap Mbak dapat mempraktekkan hal tersebut yang menurut Mbak merupakan cara mengatasi dari hal-hal kecemasan dan serta merasa bersalah itu Mbak. Ya Mbak, perlahan-lahan ya, mungkin insya Allah akan saya praktekkan. Ya, ini kan demi kebaikan diri saya sendiri juga dan orang di sekitar saya. Jadi menurut Mbak ingin menghilangkan pemikiran negatif tersebut dan selalu berpikiran positif. Kalau boleh saya ulangi. Iya Mbak, betul seperti itu. Saya sangat senang atas kemajuan Mbak yang ingin berpikiran positif dan menghilangkan pemikiran negatif tersebut. Intinya keputusan ada di tangan. Nah, jadi intinya keputusan ada di tangan Mbak. Mau apa? Berubah tidak itu dan menghilangkan perasaan bersalah. Nah, jadi keputusan berada di tangan Mbak, sehingga Mbak harus menurut saya harus menghilangkan perasaan bersalah itu sedikit demi sedikit dan mulai mencari kenyamanan lain, mencari hal-hal baru yang dapat mengatasi kecemasan Mbak sendiri. Mbak, saya akan menghilangkan pemikiran negatif itu dan menggantinya dengan pemikiran positif yang bermanfaat bagi saya. Baguslah kalau kamu sudah berpikiran seperti itu. Saya sangat senang sekali atas perubahan dari sebelum dan sesudah konseling ini. Iya Mbak. Oh ya Mbak, sepertinya saya harus pulang, soalnya ini sudah jam adik saya pulang sekolah. Nah, sebelum Mbak pulang, saya ingin mengetahui nih, bagaimana perasaan Mbak setelah mengikuti konseling kali ini? Jujur, saya merasa lebih baik Mbak. Soalnya masalah yang sudah saya pendam selama ini dan sudah saya ceritakan kepada Mbak, saya merasa lebih lega. Dan dari sini pula saya menyadari bahwa ketika saya ada masalah ataupun ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri saya harus menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Kan siapa tahu orang lain itu dapat memberikan solusi kepada saya sehingga saya dapat keluar dari masalah itu, sehingga saya tidak terjebak gitu. Mbak paham kan? Berarti pada saat ini Mbak merasa lebih lega, lebih baik ya Mbak? Iya betul. Nah, baguslah kalau seperti itu, berarti sudah ada perubahan positif yang berasal dari diri Mbak. Saya sangat senang sekali sebagai seorang konselor, kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan Mbak. Dan
jikalau suatu waktu Mbak mempunyai suatu permasalahan atau suatu yang mengganjal, Mbak bisa dapat menemui saya di sini lagi. Kita akan duduk kembali dan mencari pengetasan masalah yang akan datang mungkin, Mbak. Ya, terima kasih Mbak atas bantuannya. Solusi-solusi yang Mbak berikan akan saya praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari saya. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih atas bantuannya. Ya, semangat ya. Iya. Ya, antar Mbak. Oke, makasih Mbak.